kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita akan kembali bersekolah minggu melalui Video berikut ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini ya Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, agar kiranya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah, dan saat ini kami semua akan mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui video sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, persiapkan hati kami agar kami semua dapat bersekolah minggu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Karena yang beraskan nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok
dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Yunus mempunyai harapan atau motivasi yang salah ketika melakukan tugasnya. Padahal Yunus juga pernah diampuni oleh Tuhan ketika dia melarikan diri ke Tarsis. Namun pada saat bangsa Niniwe mau diampuni oleh Tuhan, Yunus malah marah karena ia mempunyai motivasi atau harapan yang salah ketika Tuhan memberikan tugas baginya. Nah, adik-adik, melalui pelajaran hari ini kita belajar untuk tetap bersuka cita ketika Tuhan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat dan diampuni kesalahannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Untuk mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu baik, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menuntun, menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini Tuhan, agar adik-adik yang di rumah menggunakan video boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Mari Engkau memberkati agar COVID-19 Tuhan, agar kami boleh
sekolah minggu dengan tatap muka. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik yang sekolah online. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka agar segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan berkati. Untuk orang tua daripada adik-adik, mari Engkau memberkati mereka agar mereka tetap sehat selalu. Bapak, mari Engkau memberkati kami semua juga guru-guru agar tetap sehat dan boleh melayani terus menerus. Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Glory haleluya, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita berakhir sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selalu kau janjikan pelangi kan menghiasi hidup yang damai di bumi. Tak selalu kau janjikan di hati jawaban pasti saat ku doa menanti.